Shalom. Terima kasih ya tim WL Musik. Gak kerasa ya, bulan September ya, udah mau habis saja. Bener gak sih? Tahu-tahu Natalan lagi. Hah? Dulu perasaan masih 30 gitu loh, sekarang hampir mau gocap loh. Ya. Pagi hari ini temanya kuasa dalam mesbah. Enak loh ngomong khotbah begini, saya paling demen. Kenapa? Orang itu kalau ngucap berdasarkan apa yang dilakukan enak ya, ada powernya. Ya, seperti halnya orang memaafkan. Bohong kalau orang itu bilang pemaaf kalau nggak pernah disakiti. Bohong kalau orang itu sembuh kalau nggak pernah sakit. Bohong orang itu nggak pernah kuat, nggak pernah jadi pemenang kalau nggak pernah jatuh. Ya, hari ini kita belajar. Makanya saya paling suka ini ngomongin mesbah keluarga. Jadi sama-sama kita belajar bahwa mesbah keluarga itu benar-benar punya kuasa. Sejujurnya, kalau kata bahasa Jawanya, to be honest. Hari Jumat kemarin tuh saya udah mulai tepar. Ya, sel group di rumah Pak Sinto udah teler lah. Ada kepikiran Bu Evelyn bilang, Rob ganti aja. Kan masih ada yang lain gitu. Oh enggak, saya punya iman kok. Iman di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Saya cek aja. Bahkan tanya Bu Sherly ya Bu, sampai malam 2 jam saya ngoceh aja. Nggak tahu ngocehnya apa kan saya bilang. Terus lepas dari situ pujian-pujian ngomong sana sini, emang langsung sembuh? Enggak, tepar lagi di rumah. Gitu loh. Sampai akhirnya, udah kalau nggak bisa nggak usah. Nggak apa-apa saya bilang. Untuk Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Karena sampai sekarang pun kita sampai sehat sekarang, semua karena Tuhan. Saya paling suka ngomongin mesbah keluarga. Seperti yang saya bilang, kalau kita ngomong, apa yang kita lakukan enak ya. Jadi nggak ada basa-basinya, nggak ada. Muna loh, di rumah bilang baik, ngomong ini apa sana sini, tapi kelakuannya ampun sih, ya. Apalagi ini, saya selalu ngomong di gereja itu jangan pernah ketemu, jangan pernah mengharapkan, waduh, baik-baik semua nih ke orang gereja. Mohon maaf saudara-saudara, sepengalaman saya. Sebanyak saya pelayanan di gereja itu banyak orang-orang bermasalah. Makanya mereka datang ke gereja, benar gak? Iya kan? Jadi kalau Anda mau mengharapkan sesuatu sama orang lain, waduh, Pak tadi pagi dia shalom, tapi kalau ngomong pedas banget Pak. Aduh, itu biasa. Makanya di sini kita belajar. Belajar bagaimana? Yuk, sama-sama. Kita ini orang berdosa. Hanya kasih karunia kita dimenangkan, ya. Pagi hari ini belajar masalah mesbah keluarga. Saudara, seperti biasa kalau saya khotbah ambil posisi yang santai. Jangan tegang gitu dong. Kayaknya wah Pak Robi mau ngomong apa sih gitu loh. Ya, nikmatin aja. Saya aja begini aja, nikmatin kok. Tadi permen habis banyak. Agak batuk. Tapi ya puji Tuhan, kalau saya bisa berdiri semua karena anugerah. Ada sesuatu yang boleh Tuhan katakan bahwa mesbah keluarga itu punya kuasa. Kita buka ya. Nggak afdol kalau kita ngomong khotbah nggak baca Alkitab. Yuk dibuka Alkitabnya di Mazmur 1. Tuh, waduh. Ini Alkitabnya digital semua. Tanpa suara. Kalau di daerah-daerah kalau suruh buka Alkitab bunyinya sek gitu. Tapi kalau di kota beda loh. Silent. Saya bingung loh. Udah terima? Atau udah dapat? Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya baca ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1. Berbahagialah orang yang tidak sepadan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan orang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu
daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Ini firman luar biasa gitu. Setiap kita kan pasti mau punya diberkati. Tapi kadang-kadang kita lupa. Harusnya belajar. Bahwa di sini dikatakan renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Pak, renungin kayak mana sih, Pak? Salah satu cara untuk merenungkan firman Tuhan adalah mesbah di dalam keluarga. Karena mohon maaf ya, nggak usah deh ngomong di luar. Kalau di keluarga sendiri nggak pernah berdoa bareng. Ya, saya selalu di cell group, paling suka di cell group. Kenapa? Mau jauh kayak manapun kalau saya bisa, saya datang. Pernah saya dapat ilham gitu ya. Benar juga. Tuhan kita itu kalau mau datang ke Tuhan banyak banget ya alasannya ya. Malah bisa aja nggak jadi datang. Macam-macam tuh. Macam-macam. Ntar inilah Pak, ntar itulah, jauh lah Pak. Pak mau ongkosin nggak Pak? Pak hujan Pak. Banyak banget alasan. Tapi ingat Tuhan tuh datang ke dunia cuma satu alasan, untuk selamatkan kita. Amin. Jadi gak usah banyak ngoyo-ngoyo lah. Wah segala macam. Kalau ikut-ikutan datang sama Tuhan udah jalan. Gak usah ngomong jauh-jauh kemana. Di rumah dulu dimulai. Ya, lihat dong kiri kanannya. Nih pas ada keluarga-keluarga, lihat tuh. Ayo dong doa bareng. Saya gak usah ngomong mesbah deh. Doa bareng. Hah? Kiri kanannya dong, Toel. Kapan lu doa bareng? Hah? Iya kan? Kadang-kadang kita terlalu jauh berpikirnya, Pak, mesbah doa yang kayak mana gitu loh. Doa makan aja masing-masing, Pak. Apalagi kalau makanannya enak ya. Pak, boro-boro, Pak, doa. Lupa. Iya. Ayo makan. Iya makan. Langsung ngambil keluar. Makannya di luar. Hari ini kita belajar. Bagaimana sih kita mau bangun mesbah? Gak usah hal-hal yang aneh-aneh, mulai dari hal yang sederhana. Kalau saya pelajari, kuasa mesbah dalam keluarga itu ada 5. Panjangnya 5 ya. Hah? Bisa 2 jam loh ini. Yang pertama, melatih iman. Katakan dalam diri kita, melatih iman. Pak, fungsinya apa sih Pak? Saya sampai sekarang berani kalau dijadwalkan khotbah, saya nggak akan pernah menolak. Karena saya tahu bahwa Tuhan tuh nggak pernah pilih orang yang aneh-aneh. Dia pasti cari orang yang spesial. Nggak usah khotbah deh. Anda sekalipun kalau dipercaya, Tuhan tuh nggak pernah salah. Makanya jalan dengan iman. Bagaimana sekarang masalah dengan iman? Melatih iman. Doa. Ya. Banyak contoh Alkitab, bahkan di YouTube atau di TikTok banyak banget. Seperti Daniel. Enggak moro-moro dia masuk kandang, terus langsung percaya gitu. Enggak, pasti ada latihannya. Lah kita, emang iman kita udah sebesar Daniel? Hah? Suruh latihan gak suka. Suruh doa, waduh, amin doang. Ya. Ini mukanya tegang, aduh Pak Robi mah dihakimin terus. Enggak, saya gak pernah ngakimin. Saya lakukan apa, saya katakan apa yang pernah saya lakukan. Makanya enak banget. Kalau bicara iman, ayo. Walaupun ngadapin kehidupan itu getir, takut, tetap saya punya iman. Karena Tuhan saya hidup. Gitu. Iman itu kayak mana? Ya udah, seberapa deket sih kita sama Tuhan kita. Let's say, anak-anak. Dia akan jalannya lebih, misalkan jalan gandengan di jalan raya. Kalau dia gandengan sama bapaknya atau emaknya, lebih aman ya. Kenapa? Karena udah sering digandeng. Tapi kalau digandengan sama orang lain, sama teman-teman belum tentu. Masih minggir begitu. Benar gak? Kadang-kadang kita harus tahu bahwa Tuhan tuh gandeng tangan kita. Bukan kita yang gandeng Tuhan. Kalau kita yang gandeng Tuhan, kita akan lepas. Tapi Tuhan yang gandeng kita gak akan lepas. Makanya belajar iman. Ini banyak anak muda sekali. Muda sekali. Tandanya muda banget ya. Minggu kemarin Bu Esther kan selalu ngomong, anak muda lagi. Kenapa?
Karena Anda itu akan menjadi penerus-penerus kami. Kalau dari muda sudah keliru, sudah salah, mau dibawa kemana? Khususnya hidup Anda. Belajar. Pak, harus kayak Pak Robi? Enggak. Setiap anak muda punya panggilannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengekspresikan bahwa kita punya panutan, yaitu Tuhan. Hari ini kita belajar iman. Kayak anak saya. Baru 17 tahun. Baru. Tapi kerjaannya sekarang layap terus. Terus saya mau larang? Enggak. Kenapa? Karena setiap anak punya lingkungannya masing-masing. Karena lingkungan itu yang akan bentuk dia. Saya nggak mungkin 24 jam jagain anak saya, terus gandengin saya tanyain di mana. Ngapain? Kita juga belajar karena kita yakin Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah anak saya dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Saya punya iman itu. Terus ujung-ujungnya apa? Tuhan pasti kasih kok. Iya kan? Jangan bicara, Pak, dia gara-gara ini. Enggak, kitanya yang kurang iman. Kalau kita yakin dan percaya, ayo sama-sama. Kalau setiap anak kita sama-sama kita gandengan tangan berdoa di rumah, akan merasakan sesuatu powerful. Dia nggak mungkin macam-macam kok. Amin. Ya, ingat, anak-anak itu penerus. Masa depan mereka masih panjang. Kalau kita ini, bukannya nggak berharga. Cuman kita bisa kasih contoh bagi mereka. Yuk jalan dengan iman. Buat Tuhan itu punya rencana lebih hebat lagi dari orang tuanya. Amin. Itu kuasa untuk mesbah. Yang kedua, saling introspeksi antar anggota keluarga. Seberapa sering kita bareng sama keluarga? Nah, kalau saya orang perantauan, mungkin bareng sama mama papa itu pas SMA aja. Tapi setelah itu ya masing-masing. Tapi sewaktu saya mengalami di keluarga ada mesbah, itu setidaknya waktu saya mau pimpin doa, saya mau ngobrol sama anak saya introspeksi. Benar gak ya? Saya sudah siap belum? Sudah ini belum? Sudah yang terbaik belum buat anak? Ya, kadang-kadang kan kita lupa. Sebagai orang tua kan sombongnya minta ampun. Seakan-akan benar. Padahal gak tahu apa yang harus dikasih ke anak. Pokoknya benar. Papa bilang A. Mama bilang B. Gak boleh yang lain. Aduh, anak-anak sekarang gak model begitu. Mungkin kita dulu begitu. Karena itu zamannya kita. Jangan zamannya kita masukkan ke anak kita. Selesai. Anak kita akan jadi pemberontak. Kalau saya ngomong begini, nanti entah kapan tanya Marco, pernah gak saya ngelarang dia pergi? Enggak. Mau pergi mau kemana biarin. Yang penting ada komunikasi. Ada di mana, lagi di mana. Kadang-kadang saya ngomel doang. Ngomelnya apa? Kalau bilang, "Pak, pulang jam 8 pulang." Oke, kita tungguin jam 8. Enggak pulang-pulang. Enggak tahu di mana. Padahal dari Gading gitu loh. Sejauh apa sih Gading sama Cakung gitu kan? Tentu jam 9, jam 10. Ini kemana gitu loh. Tapi setidaknya ada komunikasi. Lebih enak. Pernah suatu saat anak saya pergi. Saya tungguin kemana ya anak gue. Kok gak pulang-pulang sampai jam 11 malam. Saya WA, Koko di mana? Mamanya ketawa-tawa. Anak lu udah tidur. Asam juga dia anak nih. Pulang takut kali ya apa gimana. Dia yang tidur aja. Tapi ini loh. Yuk sama-sama introspeksi. Jadi jangan berasa kita paling benar dalam keluarga. Itu repot. Repot. Di dalam mesbah itulah baru kita bisa introspeksi. Apalagi, mohon maaf ya. Kalau sudah kerja, capek. Itu bawaannya emosi aja. Merasa paling benar aja. Itu wanita itu paling sensitif. Dia tahu kebutuhan lakinya. Tapi kadang-kadang kalau kita gak sesuai sama kita langsung emosi loh. Benar gak? Misalkan kita maunya kopi dibuatnya teh. Kesel kan? Iya, tapi ini loh kita belajar di dalam mesbah itu belajar. Oh iya ya, I'm not perfect. Gue ini gak sempurna. Gue ini udah capek dilayani, lu harus terima. Hari ini saya belajar bagaimana saya mau introspeksi diri saya. Bahkan saya mau kata-kata sama anak-anak saya, paling ngeri, benar.
Apalagi jabatan sebagai pendeta ya, khotbah. Nih anak-anak kan lihat bapaknya ngomongnya bener gak sih? Hah? Wah, papa mah bohong. Aduh, paling gampang ketahuan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih aman-aman aja. Hari ini kita belajar. Mesbah itu untuk introspeksi. Kenapa? Di dalam keluarga itulah kita belajar. Hah? Gak usah jauh-jauh dah. Pak, saya kan perantauan, gak punya orang. Tua aja di belakangan. Orang tua. Ya, let's say kayak Juni and Clara ya. Dia kan ikut Pastor Irwan. Pak, keluarga saya kan di kampung. Iya. Tapi kan kamu sekarang punya lingkungan orang-orang terdekat. Itulah keluarga kamu. Hormati mereka, patuhi mereka. Kalau diajarin, dikasih tahu, ngerti. Jangan begitu-begitu aja. Saya paling suka tuh khotbahnya Bu Esther bilang, anak-anak, gitu kan. Kalau di rumah jangan kayak di kos. Itu pun berlaku loh sama anak-anak saya di rumah. Aduh. Keluar tuh kalau cuman makan. Mending makannya di mana? Makannya di kamar bapaknya. Udah itu masuk lagi, udah ngegame aja. Saya minta, ayo sama-sama. Ini loh introspeksi. Bagaimana kita ngajarin ke anak-anak juga tidak tersakiti. Mohon maaf ya saudara, saya kelihatannya ngomongnya enak ya, tapi kadang-kadang pedas. Pedasnya itu kalau di gacoan level 5. Pedas banget, gitu loh. Tapi mohon maaf, ini ngomong itu untuk kebaikan. Kapan sih kita bisa introspeksi diri? Di dalam keluarga. Amin. Ya kan? Kalau di dalam keluarga sudah biasa introspeksi diri, dimanapun Anda akan berada, Anda akan belajar untuk introspeksi juga dimanapun. Baik di sekolah, baik di kantor, maupun dalam lingkungan pelayanan. Kita sadar. Ya, di sini kita belajar. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana deh. Di rumah dulu. Jangan sampai di rumah ngelihat bapaknya, ngelihat emaknya udah sebel anak-anak. Jangan sampai. Aduh, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan. Ngeri. Mau jadi kemana tuh anak-anak? Hari ini kita belajar introspeksi diri. Itu yang kedua ya. Benar gak? Kedua ya? Tadi saya bilang 5 ya. Ini yang kedua. Pertama, melatih iman. Kedua, saling introspeksi diri. Kenapa? Di dalam Tuhan itu gak ada yang bohongan. Semua kelihatan. Ngomongnya baik, ngomongnya gimana. Gak usah suami istri. Adik kakak pun ketahuan. Hari ini kita belajar sama-sama introspeksi. Yang ketiga. Dengan kuasa mesbah, kita akan menyadari yang namanya kuasa Tuhan. Amin. Kayaknya gak percaya deh. Percaya gak nih? Mesbah itu ada kuasanya. Dengan apa? Kita bisa menyadari Tuhan itu berkuasa. Pak, maksudnya gimana sih Pak? Di Mazmur 119 ayat yang 105 dikatakan, apal ya? Apal gak? Firman Tuhan adalah pelita. Benar? Benar gak? Wah, ragu-ragu. Benar gak nih? Coba. Yakin gak firman Tuhan ada pelita bagi kakiku? Yakin? Kalau pelita bagi kakiku, kenapa gak pernah dibaca firman Tuhan? Hah? Kadang-kadang kita ini terlalu sombong. Suruh baca Alkitab aja males. Padahal kita itu hidup butuh tuntunan. Butuh yang namanya penerang. Penerang di sini dikatakan firman Tuhan. Tapi kita kalau suruh baca Alkitab, ya ampun. Hah? Jujur tahun ini kami fail, gagal. Kami gak baca setahun. Biasanya kami ada bacaan setahun dalam keluarga. Bergantian. Gantian aja bacanya. Nomor 1, 2, sampai tahun habis tutup gitu. Tahun ini saya gagal. Gagal itu dalam artian nggak baca tahun ini. Pak kok bisa? Tuh
Yang sudah rutin baca 6 tahun berturut aja masih fail. Bagaimana dengan teman-teman? Kenapa sih saya harus baca Alkitab, baca firman Tuhan? Karena saya butuh. Butuh apa? Kedepannya bagaimana? Ya kan? Makanya hari ini kita belajar, anak-anak muda, kalau mau tahu masa depan Anda, baca Alkitab. Jangan baca yang lain. Alkitab dibaca, tahu deh mau kemana. Kenapa? Ya dikatakan. Firman Tuhan adalah pelita bagiku, bagi kakiku. Kalau kita nggak baca Alkitab, namanya kita sombong. Kalau orang sana bilang sombong banget. Nah, suruh belajar, suruh baca aja nggak mau. Pak nggak sempet. Ini loh. Ini bukan bicara nggak sempet, nggak ada waktu. Tapi ini bicara mau atau tidak. Seperti yang saya katakan di awal. Kita kalau datang sama Tuhan begitu banyak alasan. Tapi Tuhan datang ke dunia hanya satu alasan. Untuk selamatkan kita. Tinggal kita mau apa enggak baca Alkitab. Pak baca Alkitab gimana? Terserah. Sekarang media online itu luar biasa ya. Canggihnya ya. Bahkan saya pernah download aplikasi Alkitab tuh. Saya gak baca. Dia ingetin gue. Saya loh. Bacaan hari ini. Ting, 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 ting. Ntar ada ting keluar. Ada pengingatnya. Itu luar biasa loh. Sampai masih begitu kitanya gak pernah baca Alkitab. Aduh sombong banget saudara. Jangan begitu. Ya kan? Kita ini orang-orang yang sudah hidup dengan kasih anugerah. Masa kita gak mau hidup sih? Hah? Sombong banget gitu loh. Masa baca Alkitab aja gak mau? Belajar. Jadi jangan heran kalau kita dari Januari sampai September begini-begini aja. Kenapa? Kita gak pernah respect yang benar sama Tuhan. Ya, hari ini kita ayo sama-sama jalankan. Pak Robi emang enak-enak aja hidup? Kata siapa? Dari bulan Maret sampai bulan ini, saya namanya sales itu gak jualan. Sales, kalau gak jualan tuh rasanya gimana ya? Beda sama staff. Ini anak-anak muda lagi kalau bekerja, mau jadi sales, harus siap-siap. Sales apa dulu? Kalau sales tuh kan ngarepin komisi. Kalau gak jualan, mau makan apa? Tapi kalau Anda mau gaji gede, jadi staff. Hari ini kita belajar. Tuhan kok begini amat? Katanya saya pemenang. Saya katanya lebih pemenang. Apa yang saya buat akan dibuat berhasil dan beruntung. Tapi Tuhan katakan sabar. Ada waktunya. Kenapa? Di dalam pengharapan itulah baru saya sadar bahwa saya gak boleh mengandalkan namanya orang. Saya harus maju bahwa Tuhan yang harus diandalkan. Amin. Di sini terus. Kalau kita sering baca Alkitab, itu firman akan hidup. Ngasih tahu Rob harus begini, Rob harus begini. Bahkan saya punya proyek, kalau nggak salah berapa M gitu. Ingat, tadinya saya biasa, aduh saya kayaknya mau kasih orangnya deh. Tapi Tuhan ingatkan, jangan sekali-sekali kamu main curang. Ngeri gak? Tuhan bisa ngomong gitu, Tuhan jangan curang. Apa iya? Bisa. Dalam dunia bisnis sekarang nggak boleh kasih sana kasih sini. Bisa Tuhan. Tuhan bilang bisa. Saya harus kuat. Kayak mana caranya? Hari ini saya belajar Tuhan maunya Tuhan apa gitu. Walaupun hidup tapi ingat Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Itu firman yang saya pegang. Ingat kemarin juga saya grup ngomong ya. Waktu murid-murid di kapal. Angin badai terus ya. Menghantam kan. Tuhan Yesus tidur ya. Itu gambarnya apa? Memang kita hidup Tuhan sertai. Tapi ingat badai, topan itu tetap ada. Tetap ada. Tinggal kita mau gak Tuhan tuh dibangunin. Kerjasama sama Tuhan. Biar diredain tuh topan dan badai. Hari ini kan kita terlalu sombong. Maunya saya biasa Pak. Ini mah sales Pak, biasa pengalaman saya 20 tahun jadi sales. Saya tahu, no. Hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang kita terlalu sombong dengan kemampuan kita, gak pernah introspeksi diri, terlalu kuat. Wah, saya pasti bisa. Hati-hati. Tuhan kadang-kadang gak mau anak-anaknya itu terlalu sombong. Tuhan mau Tuhan yang ditinggikan, bukan anak-anaknya.
Amin. Ini loh fungsinya kuasa di dalam mezbah. Untuk belajar bahwa Tuhan menyadari bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini Anda demam, sakit, kata Tuhan itu biasa. Karena Dia lebih sakit untuk menanggung dosa-dosa kita. Amin. Kita sama-sama belajar. Yuk, andalkan Tuhan. Waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk selesaikan masalah kita. Katakan amin. Ya, seberapapun masalah Anda, bawa dalam doa di dalam keluarga. Karena 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir mendengar doamu. Tidak ada yang gak mungkin dalam Tuhan, semuanya mungkin. Mungkin bagi kita gak tahu bagaimana caranya, harus ngandelin ini, ngandelin. Ingat, kalau kita ngandelin orang, yang ada apa? Kekecewaan. Yang ada apa? Sakit hati. Sakit hati, kalau sakit hatinya dikit mah gak apa-apa. Tapi kalau melendung, sakit hati. Gitu. Wah, boro-boro. Apalagi sakit hati sama orang gereja. Rugi berat. Ya kan? Karena ngomong sakit hati, balik lagi nih ya. Kalau ngomong sakit hati, itu gak pandang orang. Adik, kakak bisa ribut. Padahal udah puluhan tahun kenal. Tapi kadang-kadang, pedas. Di gereja itu banyak banget orang sakit hati. Kenapa? Ya gitu. Saya selalu ngomong sama anggota sel group. Jangan terlalu berharap di gereja untuk terima yang bagus-bagus. Karena semua itu orang-orang bermasalah termasuk saya. Tapi di sini kita belajar, dididik, mengerti Tuhan tuh maunya apa. Ya kan? Prakteknya di luar. Makanya saudara-saudara di sini jangan sering sakit hati. Kalau saya ngomong sama Pak Sinto mungkin kopinya kurang kental ya Pak. Jadi sering sakit hati. Atau mainnya kurang jauh. Ya kan? Saya pernah loh, saya orangnya guyon, bercanda. Kadang-kadang ada yang saya bercandain sakit hati loh. Aduh, mau jadi apa gitu, bercanda aja sakit hati. Gimana saya sakit hatiin bener. Ya, aduh, sekian lama nih saya khotbah. Baru jam ini nih, detik ini pada senyum semua. Dari tadi tegang aja. Baru ketiga. Saya tahu. Saya selalu ngomong. Jemaat yang datang ke gereja itu. Jemaat yang banyak masalah. Jangan khotbah ngomong hal-hal yang tinggi lah Pak. Gitu. Ngomong yang santai-santai apa. Supaya apa? Kita diberkati. Tenang saudara. Saya paham. Saya juga minta diberkati kok. Bohong ke gereja kalau gak diberkati. Amin. Iya kan, semua kita di sini kan minta diberkati. Makanya kita belajar. Karena sebelum belajar, saya bagikan ke teman-teman, saya sudah lakukan. Ini loh kita belajar bagaimana untuk mengalami kuasa dalam mezbah keluarga. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, ini yang keren. Menyatukan keluarga. Katakan dong kalau ada pasangannya bilang menyatukan keluarga. Ya. Kadang-kadang kita ini suami istri ya. Seberapa sering sih kita gandengan tangan? Kalau saya tanya Pak Artono, kapan terakhir gandengan sama Bu Tanculing? Gak usah Pak Hartono dah, yang lebih sepuh. Om, kapan gandengan? Oh aduh. Ya kan? Tapi ini loh, di dalam mezbah, di dalam keluarga, itu menyatukan kita. Saya agak kaget kemarin. Pas semua pada pulang, Pak Budi bilang, saya pulang sama siapa gitu kan. Hah? Sama siapa Pak Budi? Lu bukannya ada Pak Irwan sama Bu Wanda? Tahu kok mobil saya udah gak ada gitu. Waduh, saya bilang ini gimana nih keluarga, gak ada komunikasinya gitu. Katanya kecil-kecil, Tante Lina datang lagi. Tante Lina yang bawa mobil. Ternyata Tante Lina cuma tes doang mobil tuh. Saya bilang, nih komunikasi penting. Biar gak ditinggal. Ya hari ini kita belajar. Yuk kapan lagi mezbah. Ya kan. Jangan sampai, untung di gereja loh. Jangan sampai nanti di pom bensin. Soal pasangannya ditinggal. Ampun DJ. Ya hari ini kita belajar. Seberapa sering sih dari kita. Ya menyatukan keluarga itu di mana? Di mezbah. Pak mezbah kayak mana sih Pak? Ambil waktu khusus. Waktu terserah. Waktu bersamaan aja.
Enaknya mau jam 7, mau jam 8, jam 9 terserah. Sama-sama. Kesepakatan bersama. Pak susah Pak. Kalau disuruh doa aja susah minta ampun Pak. Kalau susah, saya kasih tip ya kemarin ke Cilina ya. Sama Ko Altar. Ada soundnya bagus tuh. Saya kasih tip. Kalau anggota keluarga kita belum bisa mulai dalam mesbah, mulailah dari diri kita sendiri. Doa sendiri. Bila perlu kalau papa mamanya susah diajak doa, tumpangin tuh tempat tidurnya. Kapan lagi? Mulai dulu dari diri kita. Kalau mulai dari anggota mulai pasti ada waktunya. Benar gak? Jangan berpikir bagaimana kita mau merubah orang supaya ikut sama kehendak kita, tapi kita sendiri gak pernah mau berubah. Harus mulai dulu dari diri kita sama-sama. At least anak-anak misalkan ngeliat papa mamanya sibuk gitu, panggil dong, "Mah, Pak, yuk doa." Pasti dia kaget deh. Wih, anak gua kenapa nih? Jangan-jangan temenan sama anak pendeta nih. Waduh, kok bisa gitu loh. Kok tumben-tumbennya ngajakin doa bareng. Mulai dulu. Kasih terobosan ke keluarga. Mulai bagaimana untuk menjadi pelopor dalam mesbah. Bangun mesbah. Amini dulu. Ayo, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Kita dilihat. Kita dipandang. Bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Dari kelakuan kita. Saya hebat ngotbah begini. Saya hebat bicara sana sini. Tapi kalau kelakuan saya gak sesuai. Malah bikin malu Tuhan. Tapi kita sama anak-anak Tuhan gak usah hebat di mimbar deh. Kita hebat berkelakuan. Ada orang tua ditegur. Ada om tante ditegur. Jangan cuek-cuekan aja. Itu kan menunjukkan bahwa anak kita dididik. Hari ini kita belajar. Yuk sama-sama. Jadi yang terbaik buat keluarga. Amin. Mulai dulu dari keluarga. Yes? Katakan yes. Yang terakhir. Ini paling hebat. Katanya yang terakhir ya. Mukjizat terjadi. Ini benar, mukjizat terjadi yang terakhir itu. Yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan katanya kan. Mesbah, dengan mesbah keluarga, itu akan mukjizat terjadi dalam keluarga. Kita buka tadi ya, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau Anda semua mau menghasilkan buah, ayo sama-sama mulai mesbah. Mukjizat itu terjadi. Mukjizat terjadi itu bukan bicara masalah keuangan banyak, terus gak ada masalah, enggak. Mukjizat itu bicara ucapan syukur. Kalau hari ini kita sehat, itu semua karena anugerah. Kadang-kadang kita lupa ya. Pak, mukjizat saya tetap aja Pak gak punya duit. Mukjizat loh. Setahun dalam dari Januari sampai September, berapa kali Anda sakit? Berapa kali Anda gak pernah ngalamin? Itu sudah mukjizat. Kalau Anda gak pernah sakit itu mukjizat. Iya kan? Kadang-kadang kan kita terlalu muluk. Ngomongin panjang lebar, mukjizat sakit, yang parah-parah sembuh. No. Bicara Tuhan tuh punya mukjizat setiap baru buat kita. Ya, hari ini kita belajar yuk bagaimana. Ini loh, mesbah keluarga. Mukjizat pasti terjadi. Kita akan seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan itu gak pernah berakhir. Selama kita terus bergandengan, terus kita ikut rencananya Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita belajar kuasa dalam mesbah keluarga. Semoga hari ini Anda jangan bosan ngomongin mesbah dari minggu pertama, ini minggu keempat. Besok ada, minggu terakhir masih ada. Oh udah gak ada? Oh gak ada ya? Tandanya masih konsen, pada ngeliat kalender. Kalau saya udah gak pernah ngeliat kalender. Saya taunya gaji dibayar, itu tandanya akhir bulan. Ya, bersyukur kalau hari ini kita belajar, diingatkan kembali untuk bangun mesbah. Mulai dari diri kita sendiri, mulai kasih contoh. Gak harus bapak, gak harus emak, mulai dari anak-anak juga oke. Tuhan tuh gak pernah lihat siapa kita, tapi dia lihat hati kita yang mau dan mau. Bukan yang bisa ya,
yang mau. Amin.